Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jendela info jurnal PKSPD dengan tajuk Bulan Lailatul Qadar, pendopo dihadiahi Mihol satu mobil box long sasis. Mari kita perbincangkan apa yang menjadi masalah, yang menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan berbagai kalangan, termasuk problem ini atau masalah mihol minuman beralkohol atau lebih familiar disebut dengan miras, minuman keras, telah sampai kepada gedung DPR dan telah dilakukan rapat kerja dengan dinas atau Satpol PP yang punya otoritas menangani penertiban minuman keras atau mihol. Dalam diskusi atau perbincangan kita pada pertemuan ini, saya atau PKSPD akan memperbincangkan berbagai pendapat baik dari anggota dewan maupun dari publik yang tentu kita bisa berbagi pengetahuan, kita bisa memahami apa sebenarnya kenapa kemudian satu mobil box long sasis yang berisi ribuan botol minuman beralkohol yang sempat diparkir di pendopo kemudian lenyap menurut pandangan publik. Lalu dasar apa pelepasan itu sehingga kemudian menjadi ramai? Berdasarkan pemberitaan media massa, termasuk juga pengakuan atau penjelasan dari PLT, Kepala Dinas Satpol PP atau Kasat Pol PP, bahwa giat itu dilakukan atau terjadi pada hari Senin 9 Maret 2026. Pada kesempatan ini yang perlu kita garis bawahi sorotan dan kemudian bagaimana forum rapat kerja dengan Satpol PP Komisi 1. Kita akan menyuplik atau mengutip dari pemberitaan yang secara runut atau perkembangannya selalu diterbitkan dalam pemberitaan yang saya ambil dari koran Inti Jaya yang dianggap paling representatif untuk memberitakan perkembangan kasus atau persoalan miras atau mihol di mana mobil box itu dilepaskan padahal sudah diparkir di halaman pendopo. Koran Inti Jaya yang ditulis oleh wartawannya Chong Soneta menarik untuk kita kemudian bahas bersama. Pada tanggal 13 Maret 2026, Inti Jaya membuat judul berita MUI dan anggota DPRD Indramayu murka atas dilepasnya mobil box bawa miras. Judul berita itu kemudian intinya adalah memuat pernyataan MUI. Koran Inti Jaya mengatakan MUI bersuara keras mengecam tindakan oknum Satpol PP yang berani gegabah melepas hasil sitaan miras dengan dalih apapun. Kemudian juga ada dari kalangan NGO, dari Gerakan Rakyat Indramayu dengan kalimat senada. Kemudian ada pernyataan dari berbagai anggota dewan yang pada dasarnya ada senada, tapi kita akan berikan
salah satu di antara anggota dewan yang dimuat di dalam pemberitaan tersebut. Indramayu punya Perda nomor 7 tahun 2025 yang diubah dengan Perda nomor 15 tahun 2026 tentang larangan minuman beralkohol. Anggota dia mengatakan secara jelas harus ditegakkan. Siapapun oknumnya harus ditindak tegas. Kami prihatin dan mengutuk pelepasan barang bukti yang melibatkan pegawai Satpol PP. Ini harus diproses baik secara disiplin sebagai ASN, aparatur sipil negara alias pegawai negeri, maupun proses hukum pidana. Kita perlu garis bawahi soal hukum pidana yang nanti akan kita bahas lebih komprehensif atau lebih luas. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2026, Inti Jaya memuat judul berita mobil box miras dilepas Satpol PP, akademisi .2 proses hukum itu pidana. Pernyataannya memuat sebenar senada prihatin dan menyesalkan, tapi kemudian sebagai akademisi tentu dia harus mengungkapkan apa sebenarnya masalahnya. Kemudian dikutiplah pasal 306 KUHP dan pasal 204 KUHP Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Dan nanti kita akan bicarakan selengkapnya karena kita akan mencoba untuk membicarakan respon dari pihak lain. Kemudian koran Inti Jaya pada 16 Maret 2006 dengan judul berita terkuak PLT Kasatpol PP rangkap jabatan di Kabag Persidangan DPRD Indramayu diduga jadi ompongnya sikap dewan. Menurut pemberitaan ini, rakor atau rapat kerja dengan Satpol PP dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026. Anggota Komisi 1 sebenarnya terdiri dari 11 anggota, tetapi yang hadir cuma 2, yaitu Ketua Komisi 1 Endang Effendi dan Wakil Ketua Komisi 1 Lina Helmia. Yang menarik adalah ini menurut berita yang dimuat koran Inti Jaya, rakor berjalan monoton, situasinya adem-adem saja, nyaris sepanjang rapat tak ada perdebatan serius dari kedua belah pihak. Begitu garis bawah dari pemberitaan koran Inti Jaya. Lantas Ketua Komisi 1 Endang Effendi mengatakan sangat menyayangkan dan mengaku prihatin dengan dilepasnya barang bukti yang sudah tertangkap di saat bulan suci Ramadan. Seharusnya ini menjadi prestasi bagi jajaran Pemkab Indramayu. Mirisnya lagi tanpa berita acara. Awalnya mengapresiasi, sayang endingnya mengecewakan. Melepaskan adalah kebijakan yang salah. Ini menurut Ketua Komisi 1 DPRD Indramayu. Kemudian Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Indramayu Lina Hilmia mengatakan di dalam koran Inti Jaya, langkah melepaskan BB merupakan sebuah kekonyolan
apalagi Indramayu sudah memiliki perda tentang larangan peredaran minuman beralkohol. Itu yang menarik kemudian yang akan kita perbincangkan atau diskusikan dengan publik. Pertama adalah, kalau kemudian MIHOL itu dikaitkan dengan pasal 316 KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, apakah relevan? Mari kita kemudian coba bicarakan ini supaya kita tidak tersesat dalam logika dan akal waras. Pasal 316 bicara soal ketertiban umum, di mana kemabukan atau hal-hal yang mabuk kemudian mengakibatkan gangguan ketertiban umum. Itu inti dari pasal 316. Kemudian apakah bisa perda soal larangan minuman beralkohol itu kemudian dikaitkan dengan pasal 204? Mari kita simak. Pasal 204 ayat 1 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 mengatakan, saya akan bacakan lengkap. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifatnya berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Logika ini kemudian dipakai untuk mengatakan bahwa peredaran MIHOL termasuk kejadian satu box yang dilepaskan oleh PLT Kadis Pol PP, maka kasus ini kemudian dikaitkan dengan pasal ini, sehingga kemudian peredaran atau yang menawarkan atau menyerahkan yang membahayakan orang kemudian bisa dipidana paling lama 15 tahun. Pertanyaannya adalah sederhana. Apakah pasal 204 ayat 1 ini berdiri sendiri atau kemudian ada sambungannya atau ada penjelasan yang mengkait dengan pasal 1 jika ini dianggap sebagai premis atau argumentasi logika. Kita harus memahami undang-undang di dalam pasal atau regulasi apapun harus dibaca apakah pasal per ayat itu berdiri sendiri atau tidak. Dalam hal ini kaitannya dengan pasal 204 ayat 1 yang mengatakan barang siapa menjual, menawarkan dan menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya berbahaya, kemudian tidak diberitahunya bahwa itu berbahaya, maka kemudian diancam 15 tahun penjara paling lama. Tetapi kita perlu diingat, satu ayat saja tidak bisa, apalagi kemudian frasa itu dipotong-potong. Pada pasal 204 ayat 2-nya mengatakan, jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Inilah yang harus kita pahami. Apakah perda miras kemudian sejalan dengan pasal 316 dan pasal 204 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Karena pasal 1 begitu kalau kita baca
dengan tidak jeli, dengan tidak cermat, maka seolah-olah itu berdiri sendiri, sehingga kemudian diancam paling lama 15 tahun. Tetapi pasal itu juga, ayat 1 bisa jadi menjadi debatable, karena yang mengatakan membagi-bagikan, menawarkan, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan. Misalnya soal mihol atau miras, apakah dianggap berbahaya? Apa parameternya? Tentu ketika kita harus mengatakan itu berbahaya, parameternya harus jelas. Misalnya kadar alkoholnya minimal berapa yang membuat orang itu akan mati. Kemudian berapa banyak harus minum. Kalau kemudian miras secara spesifik dimasukkan pada pasal 204 ayat 1, maka itu kemudian kita menjadi tersesat. Karena pasal 2-nya mengatakan jika itu mengakibatkan kematian. Artinya jika minum alkohol itu misalnya 1 botol kemudian mengakibatkan kematian, maka pasal ayat 1 tadi memenuhi yang rangkaiannya dengan pasal 2 yang mengakibatkan orang itu meninggal. Tetapi kalau kemudian tidak meninggal, maka sulit bisa diterima oleh logika dan akal waras bahwa itu dalam kategori harus dipidana. Pertanyaan berikutnya yang lebih kemudian harus kita pikirkan, yang lebih mendasar atau fundamental, jika kemudian kita menganut pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 204, Pasal 316, maka Perda Miras yang telah disahkan di DPR yang berlaku larangan terhadap mihol, maka kemudian itu akan gugur demi undang-undang. Karena dalam Perda Miras itu sanksinya adalah sanksi tipiring, bukan pidana. Jadi sama sekali tidak bisa dipidanakan seperti apa yang dikatakan oleh anggota dewan. Maka itu harus diproses dan diberi sanksi. ASN itu barangkali masih bisa. Tetapi kemudian untuk masuk pada wilayah pidana, maka tidak ada dasar logikanya. Kecuali di dalam pasal 316 dan 204 ayat 1 dan ayat 2 ada spesifikasi miras atau minuman alkohol kadar berapapun, maka itu dilarang beredar, kemudian itu dianggap barang berbahaya. Problemnya di situ, di dalam kita memahami undang-undang sehingga bisa menjadi debatable. Jika kemudian kita harus mengatakan kebenaran bahwa ayat 1 pasal 204 itu berdiri sendiri, maka tadi yang saya katakan adalah Perda Miras yang dibuat di Indramayu atau yang diberlakukan di Indramayu adalah gugur atau batal. Problem berikutnya yang perlu kemudian kita jelaskan di dalam hal mobil box dalam pemberitaan bernopol DX328T, sedangkan dokumen yang saya terima foto yang oleh teman saya yang jurnalis yang kemudian itu hasil investigasi, nopolnya bukan T tapi D, nomornya sudah benar. Kalau 3 angka 308, kalau 3 angka saya ulangi 328, tapi nomor belakangnya huruf belakangnya adalah FJ bukan T. Mudah-mudahan ini sesuatu kekeliruan yang tidak substantif, tetapi ini kemudian juga akan mengganggu kredibilitas pemberitaan. Karena siapa yang benar, apakah gambar mobil yang kita bisa membaca
tergambar bahwa itu gedung pendopo, dan bisa publik kemudian melihat secara cermat karena mobil tersebut dijadikan cover di dalam konten yang kita bahas ini. Kemudian melepaskan ini sesuatu yang konyol, dan ini kemudian pendapat dari wakil Lina Helmia. Apa sebenarnya terjadi? Pada akhirnya kemudian membuat saya penasaran. Apakah DPR atau Dewan paham dengan perda yang dibuatnya sendiri atau yang diketuk palu? Apakah kemudian Komisi 1 atau anggota Dewan juga mempersoalkan hal yang sama? Apakah juga cukup paham dengan undang-undang hukum pidana sehingga kemudian mengkait-kaitkan dalam persoalan pidana padahal ranahnya tipikor? Yang menarik lagi adalah dalam rapat kerja Komisi 1 hanya dihadiri 2 orang, ketua dan wakil ketua, seharusnya 11 orang. Alasannya adalah ada kegiatan mendesak, kegiatan partai politik. Perlu menjadi catatan penting. Pertanyaannya, apakah anggota Dewan adalah utusan dari partai politik atau mengabdi pada partai politik, ataukah ketika menjadi anggota Dewan adalah sudah wakil rakyat? Di sini tidak bisa menempatkan kepentingan, mana kepentingan publik atau rakyat, mana kepentingan partai politik. Mestinya dipahami partai politik hanya kendaraan menuju menjadi legislatif. Setelah itu dia berada harus diutamakan untuk kepentingan publik atau rakyat Indramayu atau warga Indramayu atau konstituennya. Sehingga tidak ada alasan bahwa kegiatan partai yang lebih penting ketimbang membicarakan persoalan minuman beralkohol yang kemudian menjadi sorotan. Satu mobil box ternyata kemudian lenyap atau dilepaskan. Yang menarik juga, apakah pernyataan Asep Afandi sebagai PLT Kadis Satpol PP yang mengatakan bahwa itu dilepas karena menyalahi prosedur, karena juga tidak dibekali surat perintah, karena tidak sesuai prosedur, maka kemudian harus dilepaskan. Penjelasan PLT maupun Kabid Gakda sebenarnya tidak salah meskipun tidak bisa dijadikan kebenaran. Sayangnya surat WhatsApp PKSPD yang meminta penjelasan bagaimana sebenarnya SOP atau protap terhadap penertiban atau penegakan perda soal mihol. Kemudian apakah benar mobil satu boklong sasis itu memuat mihol? Apakah benar kemudian PPNS-nya sudah tidak berlaku masa tugasnya dan lain-lain? Ternyata tidak dijawab baik itu oleh PLT Satpol PP, Kadis Satpol PP maupun Kabid Gakdanya. Padahal yang ditanyakan PKSPD adalah data publik. Inilah yang menjadi masalah pemerintahan Luki. Tampaknya pejabat publik tidak paham atau tidak mau mengerti tentang undang-undang keterbukaan informasi publik. Tetapi PKSPD berusaha juga kontak karena surat WhatsApp tidak dibalas dalam waktu 2 hari, maka kemudian mencoba kontak, ternyata juga berdering tapi tidak diangkat. Untuk itu kita mulai masuk pada pernyataan atau argumentasi bahwa dilepas karena menyalahi prosedur, maka itu benar, tapi tidak bisa jadi pembenaran. Apa alasannya tidak bisa jadi pembenaran? Mari kita bahas. PKSPD berusaha mencari penjelasan yang benar. Kemudian PKSPD menghubungi mantan pejabat
di Satpol PP sebagai Kabag Ok yang dalam hal ini kalau tidak keberatan namanya adalah Yanto Sugiarto yang pada waktu itu juga ikut zaman-zaman dia menjadi Kabag Ok, maka dia melakukan penertiban di banyak tempat soal Mihol itu. Kemudian ada mantan pejabat Satpol PP lagi yang saya anggap paling paham dan mengerti betul soal regulasi. Maka kemudian inilah yang akan menjadi perbincangan kita. Bolehkah kemudian operasi tanpa disertai surat tugas? Mari kita bicara soal SOP berdasarkan tupoksi. Yang tidak pernah ditanyakan oleh sebagian dari kalangan, terutama anggota DPR, ketika kemudian mengundang rapat kerja dengan Satpol PP, tidak pernah terlontar atau menanyakan apakah dalam penertiban atau yang lebih familiar, meskipun itu tidak benar karena nanti itu akan kita ulas di belakang, penggunaan istilahnya, kemudian raja atau operasi dan seterusnya, kemudian OTT dan seterusnya. Prosedur yang benar berdasarkan regulasi dan tupoksi SOP-nya adalah apakah di dalam Satpol PP Bupati telah menerbitkan SK yang namanya tentang pembentukan tim penegakan Perda Mihol. Nah, jika ini kemudian tidak pernah diterbitkan oleh pemerintahan Lukisai, maka apapun alasannya soal penertiban atau apa yang disebut dengan razia, meskipun misalnya satu tronton atau satu kontainer, maka itu tidak dibenarkan dan harus itu dilepaskan. Sehingga kemudian pertanyaan kita atau Dewan harusnya, apakah Bupati Luki sudah menerbitkan tentang SK Bupati pembentukan tim penegakan Perda Mihol? Ini landasan payung perdanya yang bagaimana kemudian turunannya. Dari SK Bupati itu, kalau kemudian sudah diterbitkan tentang pembentukan tim penegakan Perda Mihol, maka turunannya adalah muncul surat tugas dalam penertiban atau penegakan Perda Mihol. Inilah yang dilandasi. Jadi orang-orang yang ada dalam tim, maka dia memegang surat tugas berdasarkan SK Bupati. Lantas, apakah surat tugas itu kemudian harus dibikin tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan? Ini persoalan bagaimana mekanisme yang paling mudah. Kalau pengalaman masa tadi Kabag Ok Yanto Sugiarto, surat tugas diterbitkan sekali dengan masa berlaku 1 tahun dengan alasan dalam kebutuhan yang mendadak, kemudian hal-hal menghindari pos mayor dan lain-lain, menghindari kekosongan, kemudian ada hal-hal yang harus cepat dilakukan tindakan antisipasi ini, maka kemudian diterbitkan surat tugas untuk para pelaksana penertiban Perda Mihol yang kemudian disebut-sebut melakukan razia, maka berbekal surat tugas yang masa berlakunya 1 tahun. Apabila kemudian pemerintahan Lukisai, karena SK sudah terbit, maka kemudian PLT Satpol PP Asep Afandi seharusnya dia mempertimbangkan urgensi kepentingannya. Bisa surat tugas itu diterbitkan masa berlakunya 1 minggu atau 1 bulan atau 3 bulan, sehingga kemudian pelaksanaan perda tetap berjalan dengan baik dan tidak ada masalah di lapangan atau tidak berbenturan dengan regulasi lainnya. Itu poin yang terpenting. Lantas, apakah cukup dengan surat tugas dalam pelaksanaan penegakan dan penertiban, kemudian bisa melakukan operasi atau razia atau
disebut dengan penyitaan, yang ini juga salah kaprah, nanti akan kita jelaskan berdasarkan penjelasan yang benar, karena perda dengan KUHP harus dibedakan. Ternyata kemudian jika surat tugas itu telah diberikan kepada tim atau para pegawai atau ASN Satpol PP yang harus menjalankan tugas, maka harus ada PPNS-nya, pegawai negeri, penyidik pegawai negeri sipil. Di dalam semua operasi atau penerbitan, jika tidak ada PPNS-nya, maka dianggap itu tidak sah. Dan hasil sitaan yang disebut-sebut hasil sitaan, dan itu juga menjadi kerancuan, nanti akan saya dijelaskan di paling akhir. Apa sebenarnya kewenangan PPNS? Di dalam operasi penertiban itu, maka yang berhak memeriksa barang bukti, yang berhak menandatangani berita acara barang bukti, termasuk penyerahan barang bukti, maka itu harus ditandatangani oleh PPNS. Yang lainnya di luar itu tidak punya kewenangan dan tidak berhak juga menyita atau memeriksa seberapa banyak dan lain-lain. Kemudian bagaimana? Seperti yang dikatakan oleh PLT bahwa benar itu faktanya, jika kemudian disita, kemudian berkasnya dimasukkan di dalam proses persidangan tipikor, maka akan ditolak oleh pengadilan. Karena dalam SOP, dalam regulasinya bahwa berkas hasil barang bukti yang diteruskan di dalam proses pengadilan harus ditandatangani bersama Korwas. Korwas itu adalah koordinator pengawas yang unsurnya dari Polres. Tanpa ditandatangani oleh Korwas dan dari Polres, maka berkas di piring itu akan ditolak oleh pengadilan negeri dan tidak bisa dilanjutkan. Itu yang tidak dipahami oleh anggota dewan yang membuat perda dan sebagian kalangan, termasuk para akademisi yang tadi mengkait-kaitkan pasal 316 dan 204. Yang terjadi sekarang, menurut dan itu diakui oleh kemudian PLT Satpol PP yang alasannya sedang tidak berada di Indramayu, dan itu tidak bisa menjadi alasan karena tadi ada dalam surat tugas dan ada dalam pendelegasian. Tetapi kemudian PPNS itu punya masa berlaku. Nah, problemnya adalah PNS yang tadi yang dipegang oleh Chandra sebagai kasih pengembangan dan kapasitas diakui oleh PLT Dinas Satpol PP Asep Afandi sudah tidak berlaku lagi masa tugas untuk menjadi PPNS-nya dalam persoalan MIHOL. Dan perlu juga menjadi catatan bahwa hasil konfirmasi kepada yang mengerti, yang dulu mantan pejabat di Satpol PP, masa tugas itu ada batas waktunya. Kemudian tidak bisa yang menyandang status PPNS untuk semua bidang. Jadi untuk urusan MIHOL, maka kemudian tidak bisa dia melakukan operasi atau penerbitan di bidang lain, misalnya reklame dan lain-lain. Nah, kebijakan dulu yang pernah saya berikan pada beberapa waktu yang lalu ketika wawancara dengan beberapa media, kalau dulu dalam operasi yang kita sebut operasi yang sebenarnya penertiban adalah melibatkan unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, kodim, dan lain-lain. Itu dimaksudkan ketika kemudian kita tanyakan adalah untuk mengantisipasi backing-backing yang berada di belakang peredaran atau penjualan MIHOL. Karena seringkali terjadi bahwa dalam operasi bahwa gudang A dibackingi oleh preman atau dibackingi dalam tanda kutip oleh oknum pejabat, maka kemudian
alasan itu menjadi logis meskipun itu bukan keharusan, tetapi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dimungkinkan agar operasi itu bisa lancar. Itu yang dimaksudkan melibatkan unsur lain. Nah, sehingga pertanyaannya yang harus diajukan oleh Dewan, apakah PPNS-nya itu masih berlaku? Jika tidak berlaku, kemudian kenapa tidak diperpanjang? Berdasarkan penelusuran, perpanjangan masa berlaku tidak menelan registrasi ulang itu ke kementerian yang di Jakarta itu tidak sampai 500.000, tetapi di bawah 500.000. Dan kenapa kemudian ini tidak segera diperpanjang sehingga ini mengganggu operasi penertiban, mengganggu penegakan terhadap Perda MIHOL itu sendiri. Nah, kalau ini kemudian ternyata dalam banyak hal ada yang ngomong karena anggarannya tidak ada, padahal misalnya cuma 250-300 ribu. Sebagai abdi negara, mestinya dia bisa memperpanjang dengan koceknya sendiri sebelum kemudian dianggarkan, sehingga kemudian tidak menjadi gangguan pada penertiban MIHOL. Itu salah satu kelemahan yang paling fatal dan itu juga tidak ditanyakan oleh anggota Dewan. Sehingga anggota Dewan bisa dikatakan tidak serius atau tidak dimengerti. Lalu kasih pengembangan dan kapasitas maupun Kabinja mengatakan bahwa itu OTT atau insidental. Di dalam SOP, di dalam regulasi dibolehkan, tetapi pengertian insidental yang saya minta penjelasan terhadap mantan pejabat itu, dan itu bisa diterima secara logika dan akal waras. Insidental adalah bukanlah penertiban resmi berdasarkan satu tim, tetapi bisa saja itu karena ada laporan masyarakat yang kemudian harus segera ditindaklanjuti, itu di dalam pengertian insidental. Jadi tidak mengenal waktu dan hari. Kemudian bisa juga menjadi temuan anggota Satpol PP itu sendiri atau pegawai Satpol PP itu sendiri. Tetapi problemnya adalah jika kemudian tidak ada PPNS-nya atau masa berlakunya sudah habis dan kemudian tidak mengantongi surat tugas, maka itu kemudian menjadi gugur dan itu tidak bisa dibenarkan. Sehingga pertanyaannya kepada PLT, kenapa tidak mengontrol bawahannya atau kabin-kabinnya atau yang ditugaskan untuk pelaksanaan penertiban penegakan MIHOL, baik itu soal SK bupatinya jika kemudian sudah tidak berlaku, kemudian masa berlaku PPNS-nya, kemudian surat tugasnya apakah sudah dikantongi atau belum. Yang menarik kemudian adalah kekacauan istilah. Ini menjadi kengacauan. Seringkali dicampur adukan antara istilah yang itu punya otoritas atau punya ranahnya, misalnya KPK, ranahnya kejaksaan, ranahnya kepolisian, yaitu misalnya OTT. Di dalam penegakan Perda MIHOL atau Perda apapun, tidak ada istilah OTT dan itu sama sekali tidak dibenarkan, kemudian menjadi kacau dan rancu. Ini menunjukkan cara logika berpikir tata kelola yang kemudian ngawur dan buruk. Kemudian istilah lain, misalnya tim operasi, yang ada yang benar adalah tim penertiban. Kemudian PLT Kadis atau Kasat Pol PP mengatakan bahwa dilepas karena itu tidak ada surat perintah. Tidak dikenal di dalam penegakan perda namanya surat perintah, tetapi yang ada adalah surat tugas yang secara baku itu harus dikatakan demikian. Nah, istilah-istilah ini kemudian menjadi kacau balau sehingga kemudian tidak mengajarkan bagaimana publik atau masyarakat bisa membedakan antara kitab undang-undang hukum pidana atau dalam ranah pidana
dengan kemudian perda dalam ranah tipiring, sehingga pernyataan anggota dewan yang minta ditindaklanjuti dengan proses pidana, termasuk tanggapan atau respon publik yang mengatakan pasal 316, pasal 204 ini menjadi kita tersesat di dalam logika dan akal waras. Karena itu harus dibedakan bagaimana tipiring, bagaimana kemudian hukum pidana, sehingga kita kemudian bisa paham tentang tata kelola pemerintahan daerah, kewenangan penegakan perda di tangan siapa, kemudian proses barang buktinya bagaimana, kemudian pengajuan berkasnya bagaimana, kemudian bagaimana penertiban itu. Nah, ini yang kemudian tidak dibahas di dalam rapat kerja Komisi 1, sehingga kemudian banyak sekali respon yang kemudian membuat masyarakat atau yang kita tidak ingin mencari kebenaran atau tidak ingin tahu bagaimana sebenarnya regulasi itu yang harus diberlakukan atau sebagai SOP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.